Tuhan yang takut versus Tuhan yang tidak takut. Perbandingan dua ayat, dua Tuhan, dua watak. Sebelum kita kupas hal itu, tahukah Anda, kata Tuhan bukan berasal dari bahasa Arab, diciptakan oleh Melchior Ledecker tahun 1733 untuk menerjemahkan konsep ilahi dalam bahasa lokal. Pertama kali digunakan dalam kitab Roma 1 ayat 4. Sedang kata Allah pertama kali digunakan dalam kitab Matius 1 ayat 20 tahun 1629. Belum ada ejaan yang disempurnakan. Belum ada KBBI. Jadi jikalau kemudian KBBI mengubah arti kata Tuhan dan Allah. Siapa yang disalahkan? Dan kenapa diubah? Apakah demi kepentingan kelompok tertentu? Kata Tuhan sendiri berasal dari kata Tuan, yang berarti sosok yang nyata, terlihat, dan berkuasa. Maka, jika Tuhan adalah penguasa di bumi, Tuhan berarti penguasa yang ilahi, yakni Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Kata Tuhan ini lahir dimotivasi oleh firman dalam Matius 28 ayat 18 dan 1 Timotius 6 ayat 15-16. Sama seperti perbedaan Raja dan Maharaja. Dan karena Yesus adalah Sang Ilahi yang menjadi manusia, maka penyebutannya sebagai Tuhan bukan sekedar gelar, tapi pengakuan akan kuasa dan keilahiannya. Mari lihat contoh. Orang yang menyembah sapi, maka orang mengatakan Tuhan mereka sapi, bukan dikatakan Allah mereka sapi, sebab Tuhan adalah wujud yang tampak, sedangkan Allah adalah sosok ilahi yang punya kuasa, yang berada dalam diri Sang Tuhan yang disembah. Maka pertanyaannya, selama ini, apakah umat Islam menyebut Allah sebagai Tuhan dengan benar, atau justru telah melenceng dari makna aslinya? Sekarang mari kita lanjut ke perbandingan. Tuhan yang tidak takut versus Tuhan yang pernah takut. Dalam kitab suci Islam dan Kristen, Tuhan digambarkan sangat berbeda. Bukan hanya dalam nama, tetapi dalam watak moral dan relasi Nia terhadap manusia. Tuhan dalam Islam, surah Az-Syams ayat 15, dan dia tidak takut terhadap akibat dari tindakannya. Ayat ini muncul setelah kisah penghukuman atas kaum Samud, yang membangkang kepada Nabi Syolih, dan membunuh seekor unta betina. Unta yang digambarkan sebagai unta Tuhan. Surah Az-Syams ayat 11-15. Tatkala bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah berkata kepada mereka, biarkan unta betina Allah itu dan minumannya. Tetapi mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Dan dia tidak takut terhadap akibat dari tindakannya. Ayat itu mengartikan, satu orang membunuh seekor unta, tapi seluruh masyarakat dihukum. Laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan binatang. Semua dimusnahkan tanpa kompromi. Dan setelah penghancuran total itu, Al-Quran berkata, dia tidak takut terhadap akibat dari tindakannya. Kalimat ini mengandung makna mendalam. Tindakan Tuhan itu sangat berat, sampai harus ditegaskan bahwa dia tidak takut. Logika implisit. Jika seseorang berkata, saya tidak takut melakukan ini, itu berarti tindakan itu berisiko. Tindakan itu bisa dikecam. Artinya, surah 91 ayat 15 secara implisit menyadari bahwa tindakan Tuhan bisa dipertanyakan. Tapi karena dia maha kuasa, dia tidak takut. Dia tidak harus peduli. Perbandingan internal Al-Quran, surah Hud ayat 101. Dan Tuhanmu tidaklah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Tapi apakah logika mereka menzalimi diri sendiri?
cukup untuk membenarkan penghancuran total, termasuk yang tidak bersalah. Pertanyaan: 1. Apakah adil menghukum semua karena satu pelaku? 2. Apakah belas kasihan tidak relevan jika kekuasaan absolut? 3. Apakah ketidakpedulian adalah bentuk ketuhanan? Dalam Islam, Tuhan adalah absolut dan tidak bisa dipermasalahkan. Dia bertindak dan manusia tunduk. Keadilannya bukan harus adil menurut manusia, melainkan adil karena Dia yang berkata begitu. Tuhan dalam kekristenan. Yesus di Getsemani, Matius 26 ayat 38 dan 39. Jiwaku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lalu ia maju sedikit, sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus takut, Yesus sedih. Yesus tidak menyembunyikan penderitaannya. Tuhan dalam rupa manusia ini menunjukkan sisi yang paling manusiawi, ketakutan akan penderitaan. Tapi inilah misteri iman Kristen. Yesus tetap maju, meski tahu bahwa salib akan datang. Filipi 2 ayat 6-8. Ia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus mengosongkan keilahiannya bukan karena ia lemah, tapi karena kasih lebih kuat dari kekuasaan. Tuhan dalam Kristen memilih takut, agar manusia tahu. Tuhan mengerti rasa takutmu. Tuhan tahu, artinya menderita. Tapi jangan salah, Yesus bukan tidak mampu bertindak. Dalam ayat lain, Dia menegaskan, Matius 26, ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya Ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus punya kuasa, Yesus bisa, seperti Tuhan dalam Al-Quran, memusnahkan semua lawannya. Tapi Ia menolak kekerasan. Ia tidak menggunakan kuasanya, karena cinta lebih penting dari dominasi, karena belas kasih lebih besar dari balas dendam. Perbandingan aspek, Allah surah 91, ayat 15, versus Yesus Injil Matius 26. Relasi Allah Subhanahu wa Ta'ala transenden, absolut. Relasi Yesus imanen, empatik. Respon Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut, utamakan kuasa. Respon Yesus, takut, utamakan cinta. Solusi atas dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemusnahan massal, Yesus dengan pengorbanan diri. Keteladanan, sikap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dicontoh. Sikap Yesus dapat diteladani. Bandingan ayat lainnya, Lukas 19 ayat 41-44. Ketika Yesus melihat kota Yerusalem, Ia menangis atasnya. Betapa sering aku ingin mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam, tetapi kamu tidak mau. Tuhan dalam Injil menangis, bukan karena tidak bisa menghukum, tapi karena kasih-Nya ditolak. Tuhan dalam surah 91 ayat 15 harus ditakuti, karena Dia menghancurkan tanpa kompromi. Tuhan dalam Islam tidak takut, karena kuasanya mutlak. Yesus dalam Injil dikasihi, karena Dia rela menderita demi pengampunan. Tuhan dalam Kristen takut karena cintanya total. Yesus adalah Allah, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 21 ayat 7. Aku akan menjadi Allah-Nya, dan Ia akan menjadi anakku. Dia memiliki kuasa mutlak, namun lebih memilih kasih daripada paksaan. Sebagai pemilik otoritas ilahi, Yesus telah bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6.
Itu adalah peringatan yang serius. Siapa yang menolaknya akan binasa. Tapi di balik peringatan itu, ada tangisan kasih. Yesus takut bukan karena lemah, tapi karena hatinya mengasihi. Dia tidak ingin manusia binasa. Dan itulah yang membuatnya berdoa dalam duka dan air mata. Seperti seorang ayah yang menangis dalam diam, karena tahu anaknya bisa hancur bila terus menjauh dari jalan yang benar. Kasih sejati bukan dia melihat kehancuran, tapi bersedih, takut, dan berkorban demi menyelamatkan mereka yang dikasihi. Amin.